Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya di sini Muhammad Rizky Tirasadi dari Universitas Sumatera Utara akan mewawancarai masyarakat sekitar Kecamatan Medan Baru untuk ditanya-tanya tentang pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Medan Baru. Di sini saya sudah bersama masyarakat di Kecamatan Medan Baru, yaitu Bang Dana. Jadi menurut Abang, mengenai kebersihan yang ada di lingkungan tinggal Abang ini udah termasuk cukup nyaman atau enggak? Menurut saya pribadi, saya sudah cukup nyaman sih, karena ya pengolahan sampah ini sudah cukup baik. Jadi menanggapi pernyataan Abang tadi, apa aja keluhan atau hambatan yang menurut Abang sebagai masyarakat kecamatan ini tentang pengelolaan sampah? Menurut saya ya masih banyak rakyat-rakyat di sini, masyarakat di sini yang sering membuang sampah sembarangan. Kalau dari pihak dinas kebersihannya tidak cukup baik loh untuk pengelolaan sampah. Terus Abang ada saran nggak untuk masyarakat yang lalai atau apa tentang pengelolaan sampah yang ada di lingkungan ini? Saya sih pemerintah setempat harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat masyarakat di sini jerah agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Semuanya, saya Hana, perwakilan dari kelompok 8. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Baru. Nah, sekarang kami sudah berada di kantor camat Medan Baru. Yuk ikutin terus. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Kami ingin mewawancarai terkait tugas pengelolaan sampah untuk melengkapi salah satu mata kuliah kami. Sebelumnya, saat ini kami berbicara dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Baik, perkenalkan nama saya Erwin Elkana Tarigan. Saya selaku Kepala Sarkas yang ada di Kecamatan Medan Baru. Demikian, apakah Bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan kami, Pak? Boleh? Apa itu? Baik, yang pertanyaan pertama, apakah proses pengangkutan sampah di Kecamatan Medan Baru ini sampai ke TPA sudah berjalan dengan baik, Pak? Pada dasarnya sudah sangat berjalan dengan baik karena armada-armadanya sudah cukup ya. Hanya saja terkadang kendala-kendala di lapangan yang itu unpredictable. Contohnya misalnya ban pecah atau misalnya teknis-teknis yang lain. Hal itu. Tapi kalau misalnya dari armada itu sudah mencukupi sehingga menyebabkan pengangkutan sampah itu berjalan dengan baik di Medan Baru. Untuk pertanyaan kedua, apakah banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar Medan Baru ini setiap harinya menjadi salah satu penghambat tidak maksimalnya atau tidak semua sampah dapat terambil oleh petugas? Banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu harusnya disesuaikan dengan jumlah petugas, ya kan, supaya menjadikan Medan yang bersih. Cuman kadang-kadang kendalanya adalah kita kan di sini sudah menentukan jam operasional, ya kan, tahulah masyarakat. Kita sudah buat misalnya dari jam 6:30 sampai jam 7 itu batas pengangkutan sampah. Hanya saja masyarakat ini sudah lewat dari jam itu, sering menaruh sampah itu di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang ini kenapa sampah tidak diangkut, ini kenapa sampah tidak diangkut. Sebenarnya sudah diangkut tapi masyarakatnya kadang-kadang yang tidak kooperatif. Nah itulah kadang-kadang kendalanya gitu. Baik Pak, menurut Bapak apa yang menjadi penghambat utama dalam proses pengangkutan sampah oleh Camat Medan Baru ini? Kalau ditanya penghambat umum ya, pengangkutan sampah yang ada di Kecamatan Medan Baru, mungkin armada. Tapi armadanya begini, armadanya itu kalau disiapkan armada yang lebih besar, yang bisa mengangkut sampah, mungkin akan tercover gitu. Ini kan cuman armada-armada yang kayak truk-truk itu dengan banyaknya volume sampah kadang-kadang nggak cukup.
nggak cukup tertampung gitu. Jadi akhirnya dibuang ke TPA itu kan membuang wasting time ya. Tapi kalau misalnya tadi truknya yang besar yang kayak punya dinas pertamanan yang besar itu mungkin tercover gitu. Jadi itu aja permasalahannya armada. Tapi itu pun kami tetap kerjakan dengan profesional gitu. Kami pun tetap buat SOP, kita tetap pantau mandor-mandor di setiap kelurahan untuk bisa bertanggung jawab terhadap sampah gitu. Dan atensi Pak Camat juga sangat aware, sangat peduli dengan yang namanya sampah gitu. Beliau juga sering keliling, kalau ada sampah langsung difoto gitu. Itulah bukti kepedulian Camat Medan Baru gitu. Lalu Pak, dengan melakukan pelimpahan pengelolaan sampah di berbagai kecamatan di Kota Medan, apakah Camat Medan Baru sendiri merasa hal tersebut efektif dalam pengerjaannya? Jelas efektif, karena yang tahu masalah titik-titik sampah yaitu kan di kecamatan. Nah kalau kemarin itu di dinas kebersihan itu agak sedikit complicated, kita harus mengusulkan lagi ke sana dan itu membuang waktu. Nah kalau sekarang ini mana ada titik-titik sampah yang banyak, ya kita akan fokus ke situ gitu. Jadi tercover dengan sangat baik gitu. Kenapa pelimpahan di kecamatan sampah itu pun ditaruh di kecamatan, itu tadi tujuannya, karena camatnya tahu titik-titik tempat pembuangan sampah, tempat-tempat sampah yang rawan gitu, jadi bisa diantisipasi. Selanjutnya Pak, apakah masih ada masyarakat yang membuang sampah di area semi TPS dengan cara yang tidak benar, dan apakah hal tersebut mengganggu kesehatan masyarakat sekitar serta menyulitkan petugas? Lalu jika ada, bagaimana cara penanggulangannya? Banyak ya, masih banyak, jujur aja. Kadang-kadang itu juga yang kita hadapi, kita sangat kewalahan meskipun sudah dihimbau, sudah diingatkan, taulah budaya masyarakat ini ya. Nah ini juga buat kalian ngekos ya. Nah, kalian juga harus belajar ya, dari hal kecil bertanggung jawab terhadap sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kadang-kadang begini, sudah dibuat pun di situ keranjang sampah, dibuang lagi, ditaruh lagi entah di mana-mana. Nah begitu. Jadi itu tadi masyarakatnya nggak kooperatif. Cara penanggulangannya ya kita terus himbau, kita nggak bosan-bosannya. Pak Camat juga, Pak Camat juga selalu menghimbau kepada mandor, kepada Kepling. Nah kita juga selalu mengingatkan kepada Bestari Melati juga selalu. Kadang-kadang kalau ketemu sama masyarakat, ya dibicarakan dengan baik-baik, diingatkan ya gitu. Sebatas itu. Gitu. Nggak jemu-jemu pokoknya mengingatkan. Lalu Pak, dengan adanya program bank sampah yang dibuat oleh Kecamatan Medan Baru, hal apa yang mendasari pemikiran atau ide terciptanya program bank sampah Pak? Supaya meminimalisir pembuangan sampah. Karena kemarin juga ide Pak Camat itu waktu PIM 3, Camat Medan Baru kan juara 1 ya. Waktu PIM 3 terkait sampah adalah emas. Nah jadi sampah itu dibagi berbagai macam jenis, ada sampah kaca, plastik yang bisa didaur ulang gitu. Jadi itu dasar Pak Camat supaya masyarakat ini tidak membuang sampah sembarangan, supaya mereka menyadari bahwa sampah ini juga berharga, bernilai. Nah kemarin kita kerjasama dengan Pegadaian, nanti biasanya tiap hari Jumat bawa sampah, baik itu koran, pecahan kaca, itu nanti ditimbang, nanti akan dicatat berapa nanti jumlah beratnya sampah itu disesuaikan dengan emas yang diberikan gitu, makanya sampah adalah emas. Nah itu keren kan? Iya. Nah, iya. Jadi itu juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh Camat Medan Baru dan itu sangat diapresiasi oleh Bapak Wali Kota. Dan itu cukup efektif juga. Jadi masyarakat rugi nih kalau aku buang sampah sembarangan, karena sampahnya itu berharga gitu. Walaupun dari yang tadinya tidak ada apa-apa, akhirnya kumpul kan lumayan dapat emas ya kan. Gitu. Dia dalam bentuk tabungan. Baik Pak, sekian pertanyaan dari Ya. kami Pak. Oke. Terima kasih atas waktu dan